Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ikhwah yang semoga senantiasa dirahmati Allah, kita lanjutkan materi muhadasah kita yang insyaallah kita akan melanjutkan sampai pada tadrib al-khamis, latihan yang kelima. Akmilil jumal al-atiyata, sempurnakanlah jumlah-jumlah berikut ini. Biwad'i fi'lin mudhari'in munasibin masbuqin bila an-nahiyah, dengan meletakkan fi'il mudhari' yang sesuai, ya, fi'il mudhari' yang sesuai yang didahului dengan la nahiyah. Fil amakinil khaliyah, pada tempat-tempat yang kosong. Taib, nujibu ma'an ayuhal ikhwah. Ya Zainabu la taftahin nafidata. Ya Zainabu la taftahi an-nafidata. Kenapa la taftahi? Karena Zainab ini adalah dhamir anti, sehingga la taftah menjadi la taftahi an-nafidata. Ya, la taftahi an-nafidata. Ya. Asani, ya ayuhan nasu la tattabi'u asyaitana. Ya ayuhan nasu la tattabi'u asyaitana. Wahai manusia, janganlah kalian mengikuti setan. Tattabi'u, la tattabi'u, karena ya ayuhan nas itu dhamirnya antum, sehingga la tattabi'u asyaitana. Ya akhwati, wahai para akhwat, la taknusna. Apa? La taknusna. Dari kana sayaknusu, la taknusna ghurfati bil miknasatil qadimah. Wahai para akhwat, janganlah kalian menyapu kamarku dengan sapu yang lama. Ya, kenapa la taknusna? Karena akhwat ini dhamirnya adalah antuna. Ya waladu la takhruj atau la ta'kul fil fasl. La ta'kul fil fasl. Contohnya seperti itu. Wahai anak kecil, ya, wahai anak laki-laki, jangan makan di kelas. Ya, jangan makan di kelas. Kemudian ya binti la tashrabi ma'an baridan. Wahai putriku, janganlah kamu minum air yang dingin. Ya, kenapa la tashrabi? Karena binti itu dhamirnya anti la tashrabi. Ya abnai, ya la takhruju minal fasli fi asna'i dars. Ya abnai, la takhruju minal fasli fi asna'i dars. Wahai anak-anakku, janganlah kalian keluar dari kelas, ya, pada saat apa? Pertengahan pelajaran. Jadi la takhruju, kenapa la takhruju? Karena ya abna ini adalah dhamirnya antum. Kemudian la tarkabi minal hafilati fi hadhil mahattati ya ukhti. Ya la tarkabi, kenapa la tarkabi? Karena ya ukhti itu dhamir adalah untuk anti. Janganlah kamu, ya, la tarkabi, jangan kamu naik, ya, minal hafilah, naik dari bis, ya, atau la tanzili juga bisa, ya. La tanzili, janganlah kamu turun minal hafilati dari bis, fi hadhil mahattah, di terminal ini, wahai saudariku. Karena ya ukhti maka la tanzili. Ya binti la taqta'i al-lahma bihadas sikin. Wahai putriku, janganlah kamu memotong daging dengan pisau ini. Ya binti la taqta'i. Kenapa la taqta'i? Karena ya binti itu anti. Sehingga di sini untuk menentukan fi'il nahiyahnya, yaitu ditentukan berdasarkan maknanya yang sesuai dan diperhatikan domirnya. Ini sedang bicara dengan siapa? Ini kan ya Zainab berarti anti. Ya ayuhan nas antum. Ya akhwati berarti antunna. Maka fi'il nahinya
menyesuaikan dengan ya siapa yang diajak bicara di sini. Siapa yang dilarang gitu ya. Naam, barakallahu fiik. Kemudian nomor 9, ya ikhwanu la tadhhabu ilal mat'ami qabla sa'atil wahidah. Wahai ikhwan, jangan pergi ke ruang makan ya sebelum jam 1. La taktub ala saburati ya Abu Bakrin, jangan kamu menulis di atas papan tulis wahai Abu Bakar. Ya, sehingga kesimpulan di sini untuk menentukan fi'il nahinya itu adalah menentukan dhamir anta antuma antum anti antuma antunanya. Ya, insyaallah mudah seperti fi'il amr. Kemudian tadrib sadis, ta'ammal mayali, ya renungkanlah berikut ini. Di sini ada la itu ada dua, la an-nafiyatu dan la an-nahiyatu. Kalau la an-nafiyatu ini biasanya masuk pada apa? Ya, fi'il mudhari' ya, namun tidak menjazmkan. Berbeda dengan la an-nahiyah, ini adalah apa? Menjazmkan. Dari segi makna pun la nafiyah itu ya menafikan, ya, meniadakan. Sedangkan la nahiyah ini adalah maknanya larangan. Kalau nafiyah itu menafikan atau meniadakan, sedangkan nahiyah itu adalah maknanya larangan. Ya. Contoh, lima la ta'kulu ya akhi. 5, kenapa kamu tidak makan wahai saudaraku? Ini la di sini adalah nafiyah, tidak kan? Maknanya adalah tidak. Penafian itu maknanya tidak. Kenapa kamu tidak makan wahai saudaraku? Ala tadhabu ilal mal'ab, ya. Kenapa kamu enggak pergi ke lapangan? Ala tadhabu ilal mal'ab, ya, tidakkah kamu pergi ke lapangan? Ini la an-nafiyah. Sehingga nanti mohon diperhatikan untuk menentukan ini nafiyah atau nahiyah. Dilihat dari konteks kalimatnya. Ya, dilihat dari apa? Konteks kalimatnya. Kalau pertanyaan ini nggak mungkin larangan ya, nggak mungkin nahiyah. Dari konteks kalimatnya kita tahu inilah an-nafiyah dan inilah an-nahiyah. La ta'kul hada ya akhi, janganlah kamu makan ini wahai saudaraku. Ya, la tadhhab ila mal'ab, ya, janganlah kamu pergi ke lapangan. Ini ya, insyaallah paham perbedaan nafiyah dengan an-nahiyah. Kemudian tadrib sabi, ta'ammal mayali, perhatikan berikut ini. Huwa yaktubu, huwa yakulu, huwa yakhudhu. Kalau huwa tentunya huruf mudhari'ahnya yang mendahului fi'il mudhari' adalah ya. Anta taktubu, anta ta'kulu, anta ta'khudhu. Ini ya. Kemudian ana aktubu, ana akulu menjadi apa? Akulu. Kaidahnya mengatakan bahwasanya kalau ada dua hamzah bertemu, maka apa? Maka menjadi akulu. Demikian pula ana akhudhu, maka menjadi apa? Maka menjadi akhudhu. Kaidahnya mengatakan kalau hamzah bertemu ada dua, maka menjadi apa? Akhudhu. Ini hamzah dua ya, menjadi akhudhu. Kenapa? Karena ini adalah bentuk yang susah untuk diucapkan. Kemudian tadrib samin, latihan yang ke-8. Ta'ammal al-jumal al-atiyah, perhatikanlah jumlah-jumlah berikut ini. Yang pertama, fataha Zakaria al-baba wa kada yakhruj. Zakaria telah membuka pintu, wa kada yakhruj, dan hampir keluar. Ya. Rikada di sini adalah maknanya apa? Hampir. Yakadul barqu yakhtahu absarahum. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Ini maknanya dari kada. Yang kedua, qala Utsmanu lil mudiri. Utsman berkata kepada mudir, rafa'a Yusufu yadahu wa kada yadribuni. Ya.
Utsman berkata kepada mudir, ya, rafa'a Yusufu yadahu, Yusuf mengangkat tangannya dan hampir wa kada yatribuni, dan hampir memukulku. In qalabat sayyaratu Hamidin wa kada yamutu. Ya. Telah terbalik mobil Hamid dan hampir mati. Wa kada yamutu. Ya. Kemudian darabatil mudiratu su'ada fakadat tabki. Ya. Telah memukul mudirah, memukul Su'ad, fakadat tabki, dan hampir menangis. Ya. Jadi mudirah memukul Su'ad, ya, dan dia Su'ad hampir menangis. Darabatifli nadharati bil 'asa wa kada yaksiruha. Ya, anakku memukul kacamataku dengan tongkat dan hampir mematahkannya. Ya. Maka di sini kita perhatikan kada itu maknanya hampir, dan kaidahnya kada itu masuk pada fi'il mudhari'. Kada adalah masuk pada fi'il mudhari'. Wa kada yakhruj, wa kada yadribuni, wa kada yamutu, fakadat tabki, wa kada yaksiruha. Ini semua apa? Masuk pada fi'il mudhari'. Ya, makna dari kada. Na'am, barakallahu fikum. Kemudian yang ba, as-sa'atul ana al-wahidatu yakadul mudiru yakhruj. Ya, sekarang jam 1, yakadul mudiru yakhruj. Ya, mudir hampir keluar. Ya, ini menggunakan bedanya dengan adalah kalau tadi kada fi'il madhi, sekarang yakadu fi'il mudhari'. Jadi kada itu bisa beramalan dalam kondisi madhi dan bisa beramalan dalam kondisi mudhari'. Yakadul mudiru yakhruj. Yakadul imamu yarka. Imam hampir ruku. Yakadul imamu yarka. Imam hampir ruku. Yakadul jarasu yarinnu. Bel itu hampir berbunyi, hampir berdering. Yakadul jarasu yarinnu. 5 darabta hadzal walada ya Aliyu. 5, kenapa? Darabta, kamu memukul anak ini wahai Ali. Huwa yakadu yabki, dia hampir menangis. Ya. Ini untuk apa? Untuk makna dari yakadu, ya, fi'il mudhari'. Maka kita perhatikan tadi, ini kan kada, semuanya adalah fi'il madhi. Bisa juga apa? Fi'il mudhari'. Nah, kada ini termasuk af'al muqarabah. Fi'il-fi'il yang menunjukkan makna dekat. Hampir saja dekat. Ya. Kada ada juga nanti ausyaka yang nanti akan dipelajari dalam kitab mulakhas. Na'am, barakallahu fikum. Kemudian tadrib tasih ta'ammal mayali. Renungkanlah berikut ini. Ana la ashrabul qahwata. Ana ma ashrabul qahwatal ana. Ya. Saya, ya, la ashrabul qahwata, tidak minum kopi. Itu bisa juga ana ma ashrabu. Maka ma di sini bisa masuk pada fi'il mudhari'. Ana ma ashrabul qahwatal ana. Saya tidak minum kopi sekarang. Kemudian nahnu la nal'abu kuratal qadami. Kami, ya, tidak main bola. Bisa nahnu ma nal'abu kuratal qadamil ana. Kami tidak main bola sekarang. Huwa la yaqra'u suhufa, dia tidak membaca suhuf, ya, mushaf. Atau suhuf itu bukan mushaf tetapi apa? Ya, lembaran-lembaran. Ya, as-suhuf jamak dari sahifah, lembaran-lembaran. Atau huwa ma yaqra'u sahifatal ana. Ya, dia tidak membaca sahifah, ya, sekarang ini. Ma tukhallisul mudhari' lil hal. Nah, faidahnya apa? Ma yang masuk pada fi'il mudhari' ini faidahnya adalah apa? Tukhallis, memurnikan,
mengkhususkan mudhari' untuk waktu sekarang. Sehingga di sini ada tambahan al-ana. Al-ana, al-ana ini maknanya adalah sekarang. Ya, ini ketika ma masuk ke fi'il mudhari'. Maknanya adalah mengkhususkan, memurnikan mudhari' untuk waktu sekarang. Naam. Ta'ammal ma yali, perhatikanlah, renungkanlah berikut ini. Hamidun tawilun, hamid tinggi. Panjang itu maksudnya di sini tinggi. Nah, maka menjadi ini adalah dalam belajar bagaimana menggunakan fi'il ta'ajub, menunjukkan takjub atau kagum. Ma'at wala hamidan, ya. Ada ma dan sifat tawil tadi ikut wazan af'ala. Ya, ikut wazan apa? Af'ala. Ya, maka menjadi apa? Ma'at wala hamidan. Alangkah tingginya hamid. Ya, alangkah tingginya hamid. Ini namanya adalah sighah ta'ajub, sighah yang menunjukkan takjub atau heran. Ya, ma'at wala hamidan, alangkah tingginya hamid. Nah, hamid di sini adalah maf'ul bih dari atwala. Hamidan nasab karena apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih dari atwala. Hadhihi sayyaratu jamilatun, mobil ini indah, ya. Maka menjadi apa? Ma ajmala, kan jamilah menjadi ma ajmala hadhihi sayyarata. Ma ajmala hadhihi sayyarata, alangkah indahnya mobil ini. Hadhihi ini adalah maf'ul bih dari ajmala. Sayyarah ini adalah badalnya. Ma ajmala hadhihi sayyarata, alangkah indahnya mobil ini. Huwa tawilun, dia tinggi atau dia panjang, ya. Ma atwalahu, alangkah tingginya dia. Intinya ya, nanti akan kita lihat bagaimana cara membuat ya sighah ta'ajub. Hiya saghiratun, dia kecil. Ma asgharaha, alangkah apa? Alangkah kecilnya dia. Alangkah apa? Kecilnya dia. Maka kita perhatikan cara membuat sighah ta'ajub. Ini semuanya kan adalah susunan mubtada khobar, ya. Hamidun tawil, hadhihi sayyaratu jamilah, ini mubtada khobar. Dan kita perhatikan ini adalah isim sifat semua. Tawil, jamil, tawil, saghirah, ini isim sifat. Untuk menjadikan ke sighah ta'ajub, maka ikut wazan ma'af'alahu. Rumusnya ma'af'alahu. Setelah hu ini adalah nanti maf'ul bihnya. Ya, maka ada ma, terus tawil jadi atwala. Hamid yang ini awalnya di awal, sekarang di akhir. Ma'at wala hamidan, alangkah tingginya hamid. Demikian pula hadhihi sayyaratu jamilah menjadi ma'ajmala. Jamilah menjadi apa? Ma'ajmala hadhihi sayyarata. Ya, hadhihi sayyarah yang awal di awal, sekarang apa? Di akhir. Ya, insyaallah ini sudah bisa ya untuk membuat sighah ta'ajub. Kemudian yang ke-11, uktub jumalal atiyata musta'milan fi'la ta'ajub. Tulislah jumlah-jumlah berikut ini menggunakan fi'il ta'ajub, ya. Undur ila haula'i tulabil jududi hum katsirun. Lihatlah kepada mereka para murid-murid yang baru, ya, para murid-murid baru. Hum katsirun, mereka banyak. Kalau kita jadikan sighah ta'ajub maka menjadi apa? Ma aktsarahum. Hum katsirun menjadi ma aktsarahum, alangkah banyaknya mereka. Ya. Undur ila hadhihi sayyarati hiya jamilatun. Lihatlah ke mobil ini, ya, dia mobil itu apa? Indah atau cantik. Ya, hiya jamilatun, maka menjadi ma ajmalaha. Kenapa dhamir ha? Karena kembali ke hiya. Hiya jamilatun menjadi ma ajmalaha. Huwa faqirun, dia fakir, menjadi apa? Ma afqarahu. Karena dhamir huwa. Ya, alangkah fakirnya dia. Ma afqarahu. Ya. Ara'aita dzakal baita huwa saghirun. Apakah kamu melihat rumah itu? Rumah itu apa? Kecil.
Huwa shaghirun kalau di sighah ta'ajub menjadi ma asgharahu, alangkah kecilnya dia. Ya kan dhamir huwa. Kemudian al kalimatul jadidah, kosakata yang baru, maq'adun, jamaknya maqaidu. Maq'adun itu adalah artinya tempat duduk. Ya. Kemudian ya abati itu sama dengan ya abi. Ya abi. Cuma ya abati ini lebih halus. Ya abati, ya abi. Fi asna'i itu di tengah-tengah. Ya, pada saat di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah pelajaran, di tengah-tengah berbicara. Kadzaba yakdzibu. Fi'il mudhari'nya kadzaba yakdzibu. In qalaba yanqalibu, berbalik. Baka yabki artinya adalah menangis. Ya, ini adalah kalimatul jadidah. Tapi para ikhwah, berarti demikian yang bisa kita bahas sampai selesai ya, sampai kalimatul jadidah. Sehingga setelah ini mohon dikerjakan latihannya. Ya, melalui Google Form. Fanaktafi hadzal qadar fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.